Astagfirullahaladzim, Mas Topik, dia sudah terbiasa mendapatkan sesuatu yang instan dengan cara seperti ini, memasukkan kain kafan ya teman-teman. Jadi dimasukkan ke dalam sop kuali yang ada sop buntutnya. Kita tunggu orangnya di sini ya Mas Topik. Ya teman-teman, kita cegat orangnya di sini karena ini kita menyegat orang yang sedang berbuat kesalahan fatal teman-teman. Dia itu menyembah bukan Tuhan, intinya seperti itu teman-teman. Memasrahkan rezeki bukan kepada Gusti Allah teman-teman, tapi kepada iblis atau jin gitu. Jadi di sini ada seseorang pedagang, tapi saya tidak tahu itu pedagang apa. Nah, ini yang ngasih tahu ke saya itu adalah ibunya sendiri teman-teman. Katanya anaknya itu menduakan agama teman-teman. Jadi dia seperti memakai ibarat bahasa itu jampi-jampi gitu Mas, untuk mengelarisi sebuah dagangannya. Dia dagang makanan, tapi saya tidak tahu dia jualan apa teman-teman, karena tadi saya nggak sempet tanya. Tadi siang saya tidak sempat tanya dia jualan apa. Yang jelas yang mengadu ini orang tuanya teman-teman, ibunya terutama. Kenapa ibunya ngadu teman-teman? Ya karena ibunya menyimpan kecurigaan Mas Topik gitu. Jadi udah 3 tahun terakhir ini kan itu ibu sama si anaknya nih yang penjual makanan kan masih satu rumah. Nah itu curiga Mas, setiap malam tertentu dia pergi sendirian. Nah anak istrinya di dalam kamar, dia pergi sendirian setiap malam tertentu. Terus ibunya tuh curiga kenapa di setiap malam tertentu dia pergi. Pernah ibunya buntutin sama si bapaknya, katanya larinya tuh ke arah sini teman-teman. Tapi ibunya takut untuk terlalu dalam masuk lokasi ini karena ini adalah pemakaman gitu teman-teman. Jadi nggak ngikutin sampai di mana dia berhenti gitu Mas, karena ini pemakaman gitu teman-teman. Nah sengaja sih orang tuanya ini nggak nanya sama anaknya, kamu setiap malam tertentu itu pergi kemana gitu ya. Terus di bawah tempat tidur kamu ada sesaji. Terus di warung kamu itu kayak ada ini nih Mas, di atas gentengnya itu kayak ada belarak pohon kelapa Mas, pelepah pohon kelapa teman-teman, tapi yang udah kering gitu. Nah ibu itu udah mempunyai feeling bahwa ini dia ibarat memakai jampi-jampi, tapi tidak berani menanyakan kepada anaknya karena ibunya itu nggak bisa apa-apa Mas. Ibarat ibunya itu yang ngasih makan ya anaknya gitu, dari hasil jualan itu. Nah nanti kalau ditegur terus jadi nggak jualan atau jadi nggak rame, nanti mau makan apa satu keluarga itu. Nah gitu ya Mas Topik. Jadinya ibunya nggak berani mau menyampaikan ke anaknya. Ibunya cuma ngasih tahu ke saya kalau malam ini dia pergi dari rumah dan menuju lokasi ini teman-teman. Nih ibunya pasti WA, benar ya Mas ya. Saya cari tahu kelanjutannya karena memang kita mendadak Mas. Soalnya kita tadi dapat infonya siang menjelang sore. Sebentar ya teman-teman. Nih. Assalamualaikum Mbak Fani. Gimana? Sudah mempergoki anak saya atau belum? Dia selalu pergi ke arah makam. Oh, jadi setiap hari tertentu warungnya pun tutup Mas Topik. Nih, ibunya bilang seperti itu. Setiap malam tertentu, saya nggak bisa sebutin ya teman-teman. Oh ini saya sebutin aja nggak apa-apa malamnya. Yang buat tutup itu warungnya. Setiap Selasa Kliwon warungnya tutup Mbak Fani. Lalu di belakang rumah selalu ada cangkul yang kotor seperti bekas habis menggali sesuatu, tapi suami saya nggak pernah tuh
yang namanya bersih-bersih pakai cangkul, karena kita itu rumahnya di perumahan, nggak ada yang namanya rumput. Bentar Mas Topik, saya cerna dulu ini. Baik, ini setelah saya cermati ya teman-teman. Ini saya cermati ya teman-teman. Jadi mungkin ada pantangan dari si dukunnya untuk menyarankan setiap malam Selasa Kliwon itu dia harus tutup teman-teman. Itu pantangannya ya Mas ya, dan tidak boleh dilanggar. Ini sudah fix dia mendustakan agama ya teman-teman ya, sama aja. Nah kita mungkin lebih turun ke bawah lagi untuk hadang dia, untuk kan tempatnya kan di area sana ya Mas ya, pemakamannya di ujung, jadi nanti kan dia pasti kembalinya lewat sini teman-teman gitu. Jadi saya mapak di sini aja, mapak itu nyegat ya teman-teman. Mari Mas Topik. Jadi ibunya ini sudah tua ya, jadi kalau WA tuh nggak nyambung Mas Topik. Sebenarnya cangkul itu menjadi alat Mas, dia taruh di belakang rumah. Nih, udah kebau aroma kuburan ya teman-teman. Aroma itu tanah kuburan. Katanya sih sekitar jam seginian dia pasti balik ke rumah Mas. Pasti. Jam seginian tuh dia balik ke rumah. Iya, dia di malam tertentu aja Mas. Dengar Mas Topik? Dengar? Ada seperti suara apa? Aduh, sama langkah kaki tadi ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Topik. Kita harus, astagfirullahaladzim. Apa yang kamu sembunyikan? Saya di sini ingin menyadarkan kamu. Saya di sini disuruh sama ibu kamu untuk menyadarkan kamu dari sisi kegelapan. Apakah ibu kamu bersama Sukmawati? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu lakukan di pemakaman itu? Kita foto dia Mas, kita kasih tahu ibunya. Saya foto yang teman-teman. Apa yang kamu lakukan? Kain apa itu? Itu kain kafan. Astagfirullahaladzim. Kain kafan itu. Astagfirullahaladzim. Kamu seorang pedagang apa kamu sebenarnya? Sebuntut. Lalu tujuan kamu malam-malam ke pemakaman itu untuk apa? Untuk mencuri kain kafan? Saya mau melihat kain itu. Sekali lagi saya mau lihat. Ini kamu dapat ilmunya dari mana? Siapa yang ngajarin kamu?
Astagfirullahaladzim. Kain itu kamu letakkan di mana? Ini saya masukin ke dalam shop. Astagfirullah. Ke dalam kuali itu. Itu nggak ada yang beli dagangan saya, nggak ada laku. Masih makan apa kalau ibu saya, istri saya. Astagfirullahaladzim. Tapi kan semuanya bisa, kalian usaha bisa disertai doa ya Mas. Rezeki kan sudah ada yang mengatur. Sekarang susah, Mbak. Iya saya tahu. Mertua saya juga seorang pedagang ya saya tahu. Tapi jalan ini kan jalan yang tidak dibenarkan. Untuk apa dilakukan terus? Ini lain-lain, Mbak. Wah, Mbak ini sudah ada dari belakang yang uangnya banyak, jadi pedagang. Kalau saya kan nggak ada dari belakang orang pelakunya kan sukses karena jualan sebungkus karena menggunakan ini untuk ngambil. Apakah kamu akan berhenti untuk melakukan ini? Ya kalau saya berhenti kan dari mana saya dapat uang? Astagfirullahaladzim Mas Topik, dia sudah terbiasa mendapatkan sesuatu yang instan dengan cara seperti ini, memasukkan kain kafan ke dalam kuali sop buntut. Hanya kamu bisa bercampur sebelum ngapain lagi? Matiin apa itu? Jangan Mas Topik, jangan. Matiin. Jangan. Mana cangkul kamu? Mana alat-alat kamu untuk membongkar kuburan itu? Apa urusannya kamu? Udah saya buru-buru, Terus, cangkulnya patah. tapi kenapa warga sini tidak curiga ada makam yang dibongkar? Kan kalau habis ambilnya saya ini lagi, saya urugin lagi gitu, nggak ada yang tahu. Rapi sekali ya Mas. Bukankah pemakamannya sudah dibongkar tidak utuh seperti apa awalnya? Dan kadang-kadang orang itu nggak melihat, tidak. Oh, berarti kamu dibantu ya oleh dukun kamu ya? Jadi sepertinya gini Mas, teman-teman. Orang yang melihat itu seperti kuburnya itu masih rapih, teman-teman. Jadi ibaratnya sudah sudah dikasih ilmu lah sama si dukunnya. Kamu harus saya ruqyah. Supaya kamu tidak melakukan hal seperti ini lagi. Saya udah bilang, nggak usah ikut campur. Ya di sini menyelamatkan kamu dan keluarga kamu. Kamu mau tahu tidak? Kalau kamu terus-terusan melakukan seperti ini, nanti keluarga kamulah salah satunya akan ada yang kalah. Siapa? Orang terdekat kamu, percaya saja sama saya. Lalu gimana saya dapat uang untuk ngasih makan ibu saya, istri saya? Nah, gue pakai ini nggak laku, Mak. Jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin lah. Lepasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepasin. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kain kafannya teman-teman, jadi dimasukkan ke dalam sop kuali yang ada sop buntutnya. Dia juga dibantu sama dukun untuk memperdaya manusia gitu teman-teman. Maksudnya memperdaya orang-orang agar melihat kuburan itu masih kuburan utuh teman-teman. Pastilah tetap saja teman-teman, ibarat kaca yang pecah dia disatukan lagi kan nggak bisa ya Mas. Ini kuburan kalau sudah dibongkar tidak mungkin bisa seperti utuh kayak awal teman-teman. Ini saya buat dia tidak berdaya teman-teman. Saya akan panggil dua orang tuanya, anak istrinya. Saya akan ruqyah dia agar sadar. Nanti kalau sudah sadar ya Mas ya, kita tanya dukunya di mana. Kan enak ya Mas ya. Ibaratnya udah enakan gitu teman-teman. Ini juga udah ke beberapa kalinya dia melakukan ini teman-teman selama 3 tahun berturut-turut. Jadi ada makam tertentu yang dia bongkar untuk mendapatkan kain kafan ini. Dan dia tidak mengambil semua kain kafannya. Mungkin di bagian dia nyobek di bagian kaki atau di bagian mana lah gitu ya teman-teman yang disobek, karena kain kafan itu panjang dan ini hanya
ini hanya sehelai, ya seperti kerudung gitu loh mas, cuma segitu. Jadi dia hanya mengambil di bagian tertentu aja teman-teman. Ini kita bawa ke mobil mas, terus kita diskusi sama kedua orang tuanya beserta anak istrinya, kita ruqyah. Mudah-mudahan nanti cepat sadar ya teman-teman, cepat diajak bicara nanti biar kita lebih tahu di mana dia berdukun gitu teman-teman, dan berapa biayanya juga yang sudah dia kasih ke dukun itu. Karena yang saya pahami ya mas ya, yang saya tahu, yang saya pahami, pasti biayanya mahal teman-teman, karena dia memberikan ilmu juga biar orang-orang ngelihat kuburan itu tuh kayak nggak habis kebongkar gitu teman-teman. Karena kalau kelihatan habis kebongkar ini pasti udah ketahuan mas, sedesa ini udah geger kalau di situ ibaratnya banyak pemakaman yang kebongkar gitu teman-teman. Tapi ini nggak ada berita pemakaman habis dibongkar, itu nggak ada teman-teman. Jadi ini ada alur lain lah gitu, ada permainan di belakang gitu teman-teman. Iya teman-teman, ini seperti ini jangan ditiru ya. Semua sudah ada yang ngatur. Kita hanya bisa berusaha sama ngejalanin aja ya mas ya. Walaupun ya memang semua usaha bisa ditiru, tapi memang rezeki tidak bisa ditiru ya teman-teman ya. Dia jualan sop buntut laris, bisa beli mobil, bisa beli rumah, kok saya enggak. Karena apa? Rezeki sudah ada yang mengatur teman-teman. Usaha bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa ditiru teman-teman. Jadi walaupun dia lebih laris dari kita tidak boleh berkecil hati. Berarti kita harus bisa membangun semangat yang lebih tinggi. Kita harus mungkin lebih koreksi diri lagi ya mas ya, atau sop buntut saya kurang apa gitu teman-teman, mungkin kurang banyak porsinya, apa kita agak kemahalan gitu ya mas ya. Harga jualnya kita harus koreksi teman-teman ya. Bagaimana sekarang kan juga udah ada HP ya mas ya, kita bisa jual online juga untuk nyambi ya mas. Kita adain perdeoan gitu ya mas ya, buat orang-orang yang ibarat mager keluar rumah gitu kan, itu lebih praktis aja mas ya. Untuk orang-orang yang males atau orang-orang yang repot, itu juga bisa menaikkan pendapatan dari jualan itu ya mas. Soalnya banyak sekali sekarang jualan yang di online kan gitu teman-teman. Nah mungkin ini kita jadikan pelajaran teman-teman, jangan ditiru. Semuanya sudah ada yang ngatur, intinya kita tidak boleh ikut campur ya mas ya. Biarin aja Tuhan yang ngasih, kita tinggal ngejalaninnya aja sama berusaha dan berdoa ya teman-teman. Mungkin ini saya akan tutup dulu, kita akan urus orang ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bantu mas, ini mas, bantu.